Bunda. Emang Bunda harus banget ya pergi kerja jam segini. Iya. Ya, tapi kan ini udah sore Bunda. Kalau Bunda baru pergi kantor jam segini, mau balik jam berapa? Aku usahain, aku selesai kerjaannya cepet ya, supaya aku nggak pulang malam-malam banget. Lagian sampai kapan sih Bunda harus kerja overtime kayak gini? Soalnya kan Pak Jody lagi ngurusin adiknya di rumah sakit. Jadi aku bukan cuma ngerjain kerjaan aku, tapi aku juga ngerjain kerjaan Pak Jody dan beberapa kerjaan lainnya. Makanya aku harus lembur. Kamu bete ya, karena aku harus lembur karena kerjain kerjaannya Pak Jody. Ya bete sih enggak sayang. Namanya orang kena musibah kan, kamu harus bantu. Tapi ya gitu deh. Iya, sambil sayang. Kamu paling bawel kayak kakek-kakek deh. Kayak cewek deh. Oh, Oma deh. Bunda berani ya. Nggak jangan. Emang istri kayak kamu tuh harus dicerewetin, tau nggak? Karena kamu tuh kayak oma-oma. Mungkin gue emang terkesan tega dan gak sayang sama Mel. Tapi gue begitu karena gue gak mau Mel jadi orang yang jahat. Tan, kunci lo. Gue juga mau bilang makasih sama lo tadi udah nganterin Raisa ke dokter ya. Dan juga udah minjemin mobil. Ya, sama-sama. Oh ya, gimana keponakan gue, Raisya? Begitu dari dokter dia udah baik kan? Raisa sih udah, cuma sekarang giliran emaknya nih jadi cemburuan sama si Nora. Lu duduk. Sini. Duduk, ngomong sama gue. Kan gue udah ingetin tadi waktu di klinik, kan gue udah bilang. Lu gak tahu dia tuh sensi banget, gue tahu gimana sepupu gue. Tadi begitu lu sebut nama Nora, lu lagi sama Nora, kan kenceng mukanya Citra. Iya gue tahu Tan, gue tahu banget kalau Citra tuh orangnya emang cemburuan abis. Ya maksud gue kira si Citra itu bakal maklumin gitu kalau gue deket-deket sama cewek karena kerjaan. Ternyata sama aja. Harusnya mikir gitu, sebenarnya apa yang harus dikhawatirin dari gue coba? Ya kan? Emang selama ini gue pernah apa naksir cewek lain selain dia? Tata Devandra. Nih ya, wajar kalau Citra tuh insecure. Dia tuh ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ngapain sih? Dia kerjanya cuma di rumah, dia konsen ngurusin rumah, ngurusin anak. Dia nggak punya waktu buat ngerawat dirinya sendiri. Makanya dia jadi nggak pede. Dia takut lu kepincut sama cewek lain. Omongan lu ada benernya juga sih Tan. Gue sebenarnya udah ceritain semuanya tentang tawarannya si Nora tuh yang ke gue, yang gak dibolehin sama si Citra. Terus dia bilang apa? Ya ujung-ujungnya sih dibolehin, cuma dengan syarat gue nggak boleh deket-deket sama Nora dan nggak boleh bahas dia di depan Citra. Lo bayangin. Lo masih syukur dibolehin. Ya tapi dengerin gue ya. Dia tuh posesif kayak gitu, dia protektif, dia tuh sayang sama lo. Gue tahu betul Citra gimana. Lo tuh seneng lah diposesifin. Ya menurut lo gue sampai sekarang ini bertahan, gue sabar mempertahankan hubungan gue sama Citra karena apa? Karena gue sayang sama dia. Ya bagus lah, udah itu. Cinta, sayang, itu. Ngomong-ngomong tentang cinta gimana nih Mel? Lo sama Mel gimana? Kita masih belum balikan. Masih putus. Karena selama Mel masih dendam sama Putri sama Pangeran, Mel masih keras sama Putri sama Pangeran, gue gak bisa. Dan ini juga, itu demi kebaikan Mel. Gue gak mau dia dipenuhi dengan dendam. Gue gak mau dia emosi terus. Gue turut prihatin. Bunda, aku ambil mobil dulu ya di bengkel, nanti aku jemput kamu lagi. Hati ya. Bye-bye Bunda. Bye. Jalan Pak. Dah. Akhirnya ya dari tadi gue tungguin lo datang juga. Tumben lo kesini?
Gak usah so basa-basi deh, Put. Gue cuma mau bilang aja, kenapa sih satu circle lo termasuk lo sama pangeran suka bikin gue kesel dan bikin hubungan gue sama Tristan hancur? Ini apa lagi sih, Mel? Gue gak ngerti deh. Kenapa tiba-tiba lo nyamperin gue kesini terus marah-marah sama gue, nyalain gue? Ya lo sadar gak sih? Tristan jadi marah sama gue gara-gara gue musuhin lo. Gue gak ngerti ya, dia lebih belain lo daripada gue. Dia sampai ngeduain gue lo. Put, mending lo sama circle lo jauhin gue aja deh. Karena kalian tuh ya cuma bisa ngerusak hidup gue doang. Put, don't you dare ya. Gak usah sentuh-sentuh gue. Gue gak mau disentuh sama lo. Mending lo sama pangeran jauh-jauh deh dari kehidupan gue. Gue bener-bener benci sama lo. Asam lambung itu pemicu utamanya adalah stres. Jadi, selain pola makanan, pola pikiran pun harus dijaga. Iya, tadinya saya berpikiran kirain ada luka dalam dokter karena efek dari kecelakaan. Jadi ceritanya minggu lalu saya ditabrak lari sama orang dan ya udah syukurlah kalau ternyata bukan luka dalam. Ya dari hasil general check up tadi, oh bagus kok hasilnya. Hanya sedikit asam lambung aja naik. Pesan saya, jangan telat makan. Oh ya, obat yang saya resepkan tadi harap diminum sebelum makan ya. Ya dokter, makasih ya. Ya udah kalau gitu saya tinggal dulu ya. Ya, makasih dokter. Siapa lagi? Ah. Dia lagi. Dua kosong. 2-0. Maksudnya? Iya, 2-0. Kamu 2, aku 0. Kamu udah nyelamatin aku 2 kali, sementara aku nggak ngelakuin apa-apa buat kamu. Kamu ini ada-ada aja. Ngapain pakai dihitungin kayak gitu? Santai aja kali. Aku juga nggak nuntut kamu untuk ngebalas semua kebaikan aku kan. Makasih ya. Hampir aja aku tadi tuh ninggalin coklat ini. Putus asa aku gara-gara nggak bisa ngambilnya. Jangan, nanti mau bahas ya. Oh iya, aku boleh nanya gak sih? Kamu sakit apa? Aku habis operasi lambung. Habis operasi lambung, sekarang kamu mau makan coklat? Loh, setahu aku coklat ini adalah musuh dari setiap orang yang sakit lambung. Aku juga baru tahu sih dari dokter karena barusan habis periksa. Ternyata aku juga punya masalah di lambung. Dan aku tahu coklat itu harus dipantang, nggak boleh dimakan. Ya, tadinya tuh coklat ini aku mau kasih buat kamu. Tapi udah deh nggak jadi. Aduh, kenapa jadi buat aku coba? Bisa aja kamu, paling akal-akalan doang. Kan kamu udah baik sama aku. No, it's okay. Aku kan nolongnya ikhlas. Mendingan sekarang coklatnya kamu simpan buat nanti kalau kamu udah sembuh. Baru boleh dimakan, kalau sekarang nggak boleh. Oke? Cepet sembuh ya. Ya udah, aku tinggal ya. Makasih ya. Dah. Kamu senyum-senyum ngeliatin apa? Enggak, kenapa-apa. Yaudah yuk, kita masuk. Bentar lagi dokter udah mau visit. Ya.
Tak. Ran, loh, mobil lu mana? Kata lu pakai mobil. Lu kesini pakai taksi? Ya enggak, Tak. Tadi pas gue OTW ke kantor, orang bengkel nelpon. Katanya mobil gue bisa diambil, jadi ya gue ambil dulu. Emang rusak apaan? Ya lo tau lah mobil Eropa, Tak. Electrical. Oh iya, tadi lu di WA kenapa ya? Lu kusut banget kayaknya. Mau curhat apaan? Ya jujur, Tak. Gue masih nggak tenang mikirin korban perempuan itu. Apalagi gue belum bisa ngomong sama dia dan ngomong sama keluarganya. Gue masih ngerasa bersalah banget, Tak. Ya, saran gue sih udahlah, nggak usah lu pikirin lagi. Masalah lu tuh udah banyak, gak usah lu tambah-tambahin lagi. Ya maksud gue, saran gue sekarang lu pikirin aja, fokus buat cari kerja. Cuma ya kalau lebih bagusnya lagi sih lu terima tawar dari Om Raymond buat handle perusahaan lain. Aduh, Tak. Kalau misalnya gue terima tawarannya Om Raymond ya, itu gue harus mikirin 1000 kali dulu, Tak. Lo tahu sendiri kan, bantuan dari Oma, dari Vito aja gue tolak. Apalagi ini. Dan lo tahu sendiri kan, Mel aja masih ribet sama gue sama Putri. Kalau gue terima yang ada ntar dia makin ribet, makin bikin masalah ya, gue nggak mungkin terima lah. Emang nggak ada habisnya kalau kita bahas Mel. Semua orang dimusuhin sama dia. Laki-laki pengecut, kamu udah bikin seseorang tertusuk sampai koma. Jangan pikir kamu bisa lari begitu aja ya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar. Siapa yang ngirimin gue SMS ini ya? Kenapa habis dia ngirim SMS ini ke gue, nomornya langsung gak aktif? Gua akan bikin hidup pangeran gak akan tenang. Ini hukumannya karena pangeran udah bikin gua nyaris kehilangan adik semata wayang gue. Dokter, baru aja saya mau masuk. Ternyata dokter visitnya udah selesai. Adik saya kira-kira kapan udah boleh pulang, Dok? Kondisi keseluruhan sih bagus. Terus luka pasca operasi juga baik. Nanti kita lihat aja 2-3 hari mendatang. Kalau kondisi yang baik-baik saja, Rania udah boleh pulang. Terima kasih, Dok. Saya tunggu kabar baik. Sama-sama, saya permisi. Ya. Gimana, Pak? Udah kelihatan belum yang punya? Saya udah pantengin, Pak, dari tadi, Pak. Cuman orangnya belum nggak datang, Pak. Duit Bapak saya balikin aja deh, Pak. Soalnya saya juga mau pulang, Pak. Sip saya udah mau selesai, Pak. Gini, nggak usah dibalikin. Atau gini aja, Pak. Bapak sabar dulu, tungguin sampai shift Bapak emang bener-bener mau selesai. Misalnya nih udah mau selesai tapi belum datang juga atau belum keluar juga orangnya, Bapak kasih aja uangnya ke teman Bapak untuk shift selanjutnya. Enggak deh, Pak. Mending saya balikin aja deh, Pak. Bapak cari orang lain aja deh, Pak. Buat jagain di mobil, Pak. Ayo, Pak. Bapak beneran nggak mau nih, Pak? Kacau nih. Dia nggak mau lagi minta tolongin gua. Gimana ya? Sebenarnya gue bisa aja nungguin, tapi kan nggak ada waktunya. Sedangkan gue harus buru-buru pulang, harus istirahat. Belum lagi obat yang gue harus minum banyak banget. Aduh, kalau gue sabar sedikit pasti gue ketemu nih. Gimana ya? Gue harus banget nih minta pertanggungjawaban dia. Manapun caranya dia harus tanggung jawab. Mana sih yang punya? Masa udah malam dia nggak keluar-keluar juga? Emang dia mau nginep di rumah sakit? Lo kok ada topeng? Gue nggak asing sama topeng itu deh.